Jadi limit fungsi trigonometri itu merupakan lanjutan dari materi limit fungsi ya. Limit fungsi itu kan biasanya nanti ada limit X menuju N, ya di mana N-nya itu ada nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita punya fungsi misalkan 2X kuadrat plus 2. Nah, kemudian itu untuk nilai X kita masukkan ke dalam limit ya. Kalau limit fungsi biasa seperti itu. Nah, kalau limit fungsi trigonometri, bedanya apa? Bedanya dia menggunakan sistem trigonometri ya, aturan trigonometri. Untuk materi trigonometri sudah pernah dipelajarin ya, di materi kelas 10 semester 2, trigonometri itu. Dan kelas 11 juga ada. Ini saya rasa kalian sudah tidak asing ya mengenai materi trigonometri seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi di sini untuk limit fungsi trigonometri ada beberapa langkah ya untuk penyelesaiannya. Kita punya di sini contoh limit X menuju A, di mana fx-nya sama dengan berapa gitu. Nah, langkahnya yaitu kita substitusikan X sama dengan A-nya ini ke fx ya. Jika hasil bentuknya itu tidak tentu, maka kita harus uraikan dulu atau menggunakan biasanya L'Hopital, aturan L'Hopital. Jika hasil 0 per 0, tak hingga dengan tak hingga, nah itu kita gunakan aturan L'Hopital untuk menguraikannya ya. Baru itulah kita menemukan nilai limitnya. Seperti itu. Contoh, kalau di limit biasa itu kan kita punya kayak gini. Misal saya punya oke. Misal saya punya di sini limit X menuju 2. Di mana kita punya fungsi 4X kuadrat ditambah 5X dibagi 2X. Nah, ini kan kita bisa langsung masukkan ya, kalau untuk di limit fungsi biasa. Kita punya jadi limit, ya, lim X menuju 2 sama dengan 4. X-nya kita ganti menjadi 2. 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 dibagi 2 kali 2. Ya, karena X-nya nilai 2. Maka di sini hasilnya sama dengan 4 dikali 4 ditambah 10 ya. 5 kali 2, 10 per 4. Dapat di sini 16 ditambah 10 dibagi 4. Hasilnya 26 per 4. Kayak gitu ya. Ini kita bisa sederhanakan sama-sama bisa dibagi 2. Ketika atas sama bawah dibagi 2 jadi 13 per 2. Ini hasil akhirnya. Kalau limit seperti biasa kan seperti itu ya. Nah, kalau di limit fungsi trigonometri bagaimana? Contohnya, misal saya punya misalkan saya punya di sini, oh ya, sebentar. Kita baca dulu yang slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada ya. Untuk cara menguraikan fungsi di limit fungsi trigonometri itu ada beberapa bentuk dasarnya ya. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 seterusnya ya. Di mana untuk aturan di sini limit X menuju 0, di mana sin AX per BX ini akan hasilnya itu sama dengan A per B. Artinya apa? Ketika kita punya contoh ya, limit X menuju 0, X menuju 0 ya, semua ya kalau di fungsi trigonometri. Kemudian kita punya sin 2 atau sin 4X gitu. Per sin 4X per 2X kayak gitu. Misal ya. Nah, kalau kita mengikuti aturan poin yang pertama, ini kita bisa langsung hitung, jadi kita ambil aja. Ini kan A per B. Berarti di sini sin A X ya, ini sebagai A-nya itu nilainya 4, B-nya itu nilainya 2. Jadi 4 per 2, maka hasilnya 2. Kayak gitu. Contoh lain ketika saya punya misalkan di sini limit X menuju 0. Di mana sin 10X per 5X. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya, ini kan membentuk aturan dasar dari rumus fungsi limit trigonometri ya. Di mana si 10-nya ini sebagai A dan 5-nya ini sebagai B, ya kan? Bentuk ini. Maka dapat hasilnya jadi 10 per 5. Dapat hasilnya 2. Seperti itu. Untuk poin pertama ada pertanyaan?
Belum ada? Oke, lanjut ya. Untuk poin yang kedua, kita punya di sini limit X menuju 0, di mana di sini AX per sin BX ini akan sama dengan A per B. Contoh gimana? Contoh misal saya punya soal limit X menuju 0, di mana 18X per sin 2X. Nah, ini gimana caranya? Sama ya, mengikuti aturan untuk ini. Ya, berarti 18X sebagai A, ya. Kemudian sin 2X, nah 2-nya ini sebagai B. Maka hasilnya mengikuti aturan A per B kan. A-nya berapa? 18. B-nya berapa? 2. 18 per 2 itu 9 hasilnya. Kayak gitu ya. Kemudian untuk limit X menuju 0, di mana saya punya 25X ya per sin 5X. Ini juga sama ya, bisa langsung mengikuti aturan yang poin kedua. Maka hasil di sini jadi A per B atau 25 per 5. Dapat hasil 5. Kayak gitu. Untuk poin yang kedua ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat, bilang ya. Oke, belum ada berarti ya. Untuk poin yang ketiga, di sini saya punya limit X menuju 0, di mana tan AX per BX ini akan sama dengan A per B nilainya, hasilnya ya. Contoh saya punya limit X menuju 0, di mana kita punya tan-nya 20X per BX-nya berapa di sini? BX-nya misalkan 10X. Nah, ini kita bisa langsung jawab dengan cara, oh ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Aturan di poin ketiga berarti A per B kan? A per B itu artinya 20 per 10 nilainya. Ya. Kemudian kalau untuk poin yang keempat, kita lihat. Di sini ada limit X menuju 0. Ya. Di mana AX per tan BX ini akan sama dengan A per B. Bagaimana caranya? Contoh, saya punya limit X menuju 0, ya, di mana 30X per tan 3X. Ini kan artinya 30-nya sebagai A, 3-nya sebagai B, gitu. Ya. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya jadi 30 per 3 atau 10. Setelah kira seperti itu ya, kalau di limit fungsi trigonometri. Kemudian kalau untuk yang poin kelima, sini kita punya limit X menuju 0, di mana tan AX per sin BX ini sama dengan A per B. Ya, artinya apa? Ketika kita punya limit X menuju 0, untuk tan-nya itu tan 10X, dan sin-nya itu sin 5X, ini artinya bisa kita simpulkan, tan kalau menurut aturan yang poin kelima ya, tan A, oke, berarti 10 ini sebagai A. Ya, sin 5 ini sebagai B. Maka di sini jadi A per B kan. A per B berarti 10 per 5. Dapat hasilnya sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, untuk poin yang terakhir, di sini kita punya limit X menuju 0, di mana untuk sin AX per tan BX itu akan sama dengan A per B. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Untuk limit X menuju 0, di mana sin 12X per tan 2X. Berarti ini sama dengan 12 per 2 atau sama dengan 6. Kayak gitu ya. Kalau kita perhatikan poin dari yang poin pertama sampai ke yang terakhir, polanya itu sama ya, A per B, A per B, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Oh, kecepatan jelasinnya. Oke, baik. Maaf ya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena saya terbiasa mengajar di bimbel ke target, jadi belum terbiasa untuk mengajar satu persatu. Oke, baik. Saya jelasin ulang ya. Agak lebih lambat. Poin yang ke-1, kita kan punya limit ya, limit X menuju 0,
di mana kita punya sin AX per BX. Ya kan? Di sini kita bisa memperoleh hasil dengan rumus berikut ya. Maka hasilnya itu A per B. A per B. Ini sin A, ini sin B ya. Sin AX per BX kan. Berarti A per B. Contoh tadi sudah saya jelaskan ya. Misal saya punya limit X menuju 0, di mana sinnya itu kita punya 15X. Sementara untuk bawahnya ini kita punya 3X. Artinya apa? Ketika kita ingin memperoleh hasilnya, berarti ini sama dengan, jadi ini sebagai A, ini sebagai B. Di sini 15 per 3. Dapat hasilnya 5. Kemudian kalau saya punya lagi limit X menuju 0, ya, di mana terdapat sin 8X per 4X. Ini artinya sama dengan ini sebagai A, ini sebagai B. Dapat hasilnya 8 per 4, atau sama dengan 2. Itu untuk poin yang pertama ya. Kemudian untuk poin yang kedua, kita kan punya limit X menuju 0, di mana AX per sin BX sama dengan jadi A per B ya. A per B. Contoh soalnya bagaimana? Contohnya, misal saya punya limit X menuju 0, di mana 12X per sin 6X. Seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti aturan poin yang kedua, kita punya di sini A, di sini B. Jadi A per B. Ya. Berarti 12-nya sebagai A, 6-nya ini sebagai B. Kalau kita mengikuti aturan, jadi A per B. Atau sama dengan 12 per 6. Ya. 12 per 6 itu sama dengan 2. Ini jamnya sudah mau habis ya. Nanti kita join ulang ya. Untuk linknya nanti saya kirim ke kalian. Kirim ke grup WhatsApp. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini untuk limit X menuju 0, ya, di mana saya punya misal untuk limitnya itu 20X dan sinnya itu sin 5X. Artinya ketika kita mau cari hasilnya, kita mengikuti poin yang kedua, nih, ini sama dengan 20 dibagi 5, atau sama dengan 4. Hasilnya seperti itu. Sampai sini paham nggak kalian untuk poin yang kedua? Insya Allah paham. Insya Allah paham, Bu. Oke. Lanjut. Ketika kita menggunakan poin yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, seterusnya ini juga sama. Ya, ini juga sama. Kita lihat aja aturannya. Oh, nih kalau kita melihat polanya, poin pertama, 2, 3, sampai dan terakhir, ini pasti hasilnya A per B, gitu ya. Cuma bedanya di mana? Beda peletakannya. Kalau ini sin AX per BX, ini AX per sin BX, ya. Ada yang sinnya di atas, ada yang sinnya di bawah. Kemudian ada yang tanah di atas, yang bagian atas, ada juga yang di bawah. Ada yang gabungan antara sin dan tan, atau sin per sin, kayak gitu. Ya, kita lihat dari A per B-nya aja. Intinya itu sebenarnya sih. Kemudian di sini ada limit ya, untuk poin yang ketiga contohnya. X menuju 0, kita punya tan 40X per BX-nya berapa nih? BX-nya misalkan 10X. Ya sudah, berarti kan artinya 40 per 10. Ini sebagai A, ini sebagai B. Gitu. Ya, berarti artinya sama dengan 4. Kemudian untuk poin yang keempat, ini juga sama. Kita punya poin di sini limit X menuju 0, ya. Di mana 15X per tan 3X. Ya, artinya sama dengan limit X menuju 0, atau langsung aja ya. Berarti ini artinya 15 per 3, atau hasilnya 5. Kayak gitu. Ini masih cukup mudah ya. Kemudian untuk yang poin ke-5, kita punya di sini bentuknya limit X menuju 0, di mana untuk tan 10X per sin 5X. Ini jadi artinya 10 per 5, karena A per B, ya. Hasilnya 2. Ini juga sama untuk limit X menuju 0 pada sin AX per tan BX, ini sama dengan A per B. Ya. Gimana kalau kita punya misalkan di sini limit X menuju 0,
sin-nya itu 12x, tan-nya itu 3x gitu. Ya udah, ini langsung aja ini A, ini B, ya udah 12/3, hasilnya 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, jangan sukar untuk bertanya ya, karena saya lebih senang kalian bertanya dibanding diam. Karena saya nggak tahu kalau kalian diam itu udah paham atau masih bingung kayak gitu. Saya Apa? Siapa itu yang mau belum bertanya? paham. Ada Yang mana? itu yang dari pertamanya poin- itu saya. Poin Yang poin keberapa? pertama. Poin Yang pertama. pertama. Iya, belum paham. Belum paham. Oke. Iya. Perhatikan ya. Yang belum paham, yang lain juga perhatikan ya. Di sini kan kita membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Kalau di limit fungsi biasa itu kan kita bisa langsung masukkan ya. Kalau limit fungsi biasa nih, biasanya kan kita menghitung limit x menuju 2, x menuju 3, dan seterusnya. N-nya itu, dia itu ada nilainya ya. Sementara kita punya fungsi di sini misalkan 2x kuadrat gitu. Ya, ini kan bisa kita hitung. Jadi limit 2 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 8, kayak gitu. Ini untuk fungsi yang biasa. Sementara kalau misalkan di fungsi trigonometri beda lagi. Kita bisa menggunakan bentuk dasar dari rumus si limit fungsi trigonometri. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada 6 bentuk ya rumusnya ya. Dimana kalau kita ketemu limitnya itu x menuju 0 terhadap sin ya, sin 3 atau sin 15x ya, per ini bx-nya berapa? Oh, bx-nya misalkan di sini 5x. Nah, kita punya bentuk kayak gini. Kalau yang namanya di limit fungsi trigonometri itu x-nya pasti selalu menuju 0. Ya, diingat itu bedanya limit fungsi biasa sama limit fungsi trigonometri. X-nya kalau di fungsi trigonometri itu selalu menuju 0. Dan dia itu ada aturan trigonometri kayak sin, cos, tan, kayak gitu ya. Nah, kalau kita punya bentuk kayak gini, ini kan sama bentuknya kayak poin yang pertama. Ini artinya, kita lihat, ini sebagai A. Ya, peletakannya sesuai kan? Sin 15x, ini sesuai dengan peletakan dari sin AX, gitu kan? Sementara ini, 5x ini seperti sama dengan peletakan dari BX. Berarti, 5-nya ini sebagai B. Karena dia hasil akhir itu A per B, ya, mengikuti aturan ini akan sama dengan 15/5. Sama dengan 3. Kayak gitu. Berlaku seterusnya, sama ya. Kalau kita melihat pola kayak gini, ini sebenarnya nggak usah bingung-bingung ya. Langsung aja, oh misalkan kalau di usul limit trigonometri itu biasanya dia tuh A per B. Gitu. Jadi kita lihat yang sebagai A-nya itu yang mana, yang B itu sebagai mana. Gitu. Contoh lain. Kalau misal saya punya di sini, berapa nilai limit dari X menuju 0 terhadap sin 2X per sin 6X. Nah, kalau kayak begini bagaimana? Kita lihat aja kan. Oh, biasanya itu untuk di rumus fungsi limit trigonometri itu dia bentuknya A per B. Ya kan? Kita perhatiin polanya dari poin pertama sampai poin terakhir, pasti selalu A per B. Ini juga sama, walaupun dia nggak ada di rumus, tapi bentuknya ini juga sama ya kalau di fungsi trigonometri. Berarti ini artinya ini meletakkan sebagai sin AX dan ini peletakannya sesuai dengan sin BX. Ketika A per B, berarti di sini jadi 2/6. Atau hasilnya kita bisa sama-sama sederhanakan. Yang bagian atas kita bagi 2, bagian bawah juga sama ya, dibagi 2. Ini akan sama dengan berapa? Sama dengan 1/3. Sampai sini paham nggak yang lain? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Tadi siapa? Ya. Ustazah, kalau ini apa nilai dari variabel, misalnya dari variabel A itu kayak 0 gimana Ustazah? A-nya itu nilainya 0 bagaimana? Kalau misalkan 0 ya, 0 per B ini kan misalkan ya, B-nya berapa? Contoh. Kayak gini deh, misalkan. Ini kan limit
X menuju 0 ya, di mana si A-nya itu misal 1. Ini-nya X ya. Atau A-nya tuh nggak ada. Atau A-nya nggak ada. Langsung aja ini di sini tuh X. Ini per tan BX. Atau tan 2. Gitu ya. Nah, seperti aturan sebelumnya, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau kita ketemu hasil yang 0 per, ini kan artinya 0 per 2. Kalau 0 per 2 itu kan artinya apa? Dia tak hingga nanti hasilnya, kalau di limit biasa. Ini nyambung ya di materi limit yang kelas 11, limit biasa, jadi dasarnya di situ sebenarnya. Ini nyambung ya, kalau misalkan bentuk tak tentu, contoh ya, misal, saya di sini punya limit X menuju 0, ya, di mana sin 7X ditambah tan 3X dikurang sin 5X per, apa ya misalkan, di sini tan deh, tan 9X min tan 3X min sin X. Nah, kayak gini. Nah, ini pengoperasiannya bagaimana? Ya, hasil akhirnya tuh bagaimana? Ini kalau kita substitusikan nilai si X sama dengan 0 ke dalam fungsi limit ini, ya, dia kan pasti hasilnya akan 0 per 0, bukan? Ya enggak? Karena kan apapun dari 0 pasti hasilnya 0, ya kan? 0 per 0. Nah, ketika kita muncul bentuknya seperti itu,